إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum musliman yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan yang luar biasa ini untuk kita semua duduk bermajlis ilmu. Hari ini adalah pertemuan ke-6 ya. Pertemuan pertama kita tentang 3 kunci kebahagiaan, yang kedua rahasia Sayyidul Istighfar, yang ketiga kiat agar hati bisa istiqamah, yang keempat tanda seseorang hamba mengagungkan perintah Allah, yang kelima mengenal pembatal amal. Dan sekarang insyaallah kita melanjutkan kitab Al-Wabilus Thayyib min Kalimatit Thayyib yang dikarang oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Kita masuk kepada fasal yang baru, yaitu tanda seorang hamba mengagungkan larangan Allah ya, kebalikan dari pertemuan keempat ya. Di pertemuan keempat yaitu tanda seorang hamba mengagungkan perintah Allah. Sekarang tanda seorang hamba mengagungkan larangan Allah. Jadi kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan keempat tanda seorang hamba mengagungkan perintah Allah adalah memperhatikan ketepatan waktu ya. Ini tanda seseorang itu mengagungkan perintah Allah dalam hatinya, dalam dirinya. Dia berusaha memperhatikan ketepatan waktu dalam melaksanakan ibadah, tidak meremehkan waktu solat asar, masih panjang waktunya, nanti saja. Ini berarti dia tidak mengagungkan perintah Allah. Jadi kemudian juga berusaha untuk mewujudkan rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya dan kesempurnaannya, dan semangat untuk memperindah ibadah tersebut. Begitu. Nah, sekarang kita fasalnya adalah tanda seorang hamba yang tidak mengagungkan tanda seorang hamba yang mengagungkan larangan Allah ya, larangan Allah. Kata beliau, kita baca kitabnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita. Wa amma alamatu ta'zimi al-manahi, dan adapun tanda-tanda pengagungan seorang hamba terhadap larangan syariat, larangan Allah,
Kata beliau adalah yang pertama, falhirsu 'ala at-taba'udi min madhanniha wa asbabiha wa ma yad'u ilaiha. Tanda yang pertama seorang hamba mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala adalah al-hirsu 'ala at-taba'ud, yaitu bersemangat untuk menjauhi sebab-sebab ya atau jalan-jalan yang bisa menghantarkan atau yang bisa menjerumuskan seorang hamba dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi, fal hirsu 'ala at-taba'udi min madhanniha wa asbabiha ma yad'u ilaiha, yaitu bersemangat untuk menjauhi sebab-sebab yang bisa menghantarkan dirinya atau menjerumuskan dirinya kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa mujanabatu kulli wasilatin tuqarribu minha, dan menjauhi setiap wasilah yang bisa mendekatkan dirinya dengan yang dilarang Allah. Kata beliau, kaman yahrubu minal amakin allati fiha as-suwaru allati taqa'u biha al-fitnatu khasyatan al-iftitan biha. Contohnya, kata beliau, seperti seseorang yahrubu, yang menghindari, minal amakin, yang menghindar dari tempat-tempat allati fiha suwar, yang di tempat itu banyak ya gambar-gambar atau hal-hal yang bisa ya menjadikan seseorang ini terfitnah ya. Jadi contohnya adalah seseorang yang menghindari tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang di dalamnya itu banyak gambar-gambar yang dengan melihatnya seseorang akan terfitnah. Kata beliau, khasyatan al-iftitani biha, dihindarinya karena khawatir, karena takut terfitnah dengan gambar itu. Wa an yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi al-ba'su, ya. Dan juga contohnya adalah seseorang bisa jadi meninggalkan sesuatu yang seharusnya tidak mengapa dikerjakan, tapi sesekali memang dia diharapkan untuk meninggalkannya hadaran, sebagai bentuk kehati-hatian, mimma bihil ba'su, khawatir ya bisa jadi di sana ada masalah, ada syubhat. Jadi kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada poin contoh yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim ya, yaitu kaman yahrubu minal amakin allati fiha as-suwar allati taqa'u biha al-fitnatu khasyatal iftitani biha. Orang yang menghindari tempat-tempat yang ada gambar-gambar, yang dengan melihat gambar itu dia terfitnah. Dia terfitnah ya, khasyatal iftitan, khawatir akan terfitnah biha, dengan gambar itu. Jadi sebenarnya seorang muslim itu bukan hanya dituntut untuk tidak melakukan yang haram, tapi dia juga dituntut untuk menghindari sesuatu yang bisa mengantarkan dirinya kepada yang haram itu ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina ya. Jadi bukan hanya zinanya untuk dijauhi, tapi untuk dekat saja tidak boleh. Kenapa? Karena sedikit sekali, bahkan mungkin tidak ada orang yang sudah dekat atau mendekati zina, sedikit sekali orang yang selamat dari perzinahan itu
Ya. Karena itu keindahan dalam Al-Qur'an adalah bukan hanya dilarang berbuat zina, tapi mendekatinya pun dilarang. Nah, ada hari-hari ini kita melihat orang-orang anti dengan jilbab besar misal. Kenapa sih Islam itu harus perempuannya keluar rumah harus jilbab besar? Seolah-olah semua laki-laki itu matanya ini memandang dengan kotor gitu. Nah, jadi mereka menganggap setiap perempuan yang keluar dari rumah dengan memakai jilbab besar, ya, dia menganggap bahwa berarti laki-laki itu memandang dia dengan pandangan yang tidak baik. Atau kemungkinan yang kedua bisa jadi perempuannya yang berburuk sangka begitu. Jadi banyak sekarang ini pemikiran-pemikiran yang Islam itu tidak sekejam itulah gitu. Jadi mau kita pakai jilbab besar atau tidak, ya sebenarnya itu tidak masalah katanya. Ya, itu kan tergantung pada pribadi orang yang memandang. Bahkan jangankan orang yang terbuka, bahkan semakin besar jilbabnya bisa jadi semakin diperhatikan oleh laki-laki. Nah, ini pemikiran-pemikiran seperti ini yang keliru ya. Nah, ini kita tidak memikirkan hal itu. Yang harus kita pikirkan, yang menjadi poin kita adalah kita menjauhi segala wasilah terjadinya fitnah. Ya, terjadinya fitnah. Ya, kalaulah dengan berjilbab besar pun, ya, seorang wanita masih tetap dipandang oleh lelaki, ya, maka bagaimana lagi dengan wanita yang keluar dari rumahnya tidak memakai jilbab atau dengan pakaian yang terbuka, ya, pakai baju yang pendek, pakai celana pendek dan semisalnya. Maka yang menjadi tujuan kita itu adalah menjauhi segala wasilah yang bisa menghantarkan seorang muslim dan muslimah, ya, terjadi fitnah di antara mereka. Jadi sebelum zina itu terjadi, sebelum fitnah itu turun menimpa, maka jalan yang memungkinkan seseorang untuk terjatuh ke dalam fitnah juga harus ditutup celah-celahnya. Makanya kata beliau, kaman yahrubu minal amakin allati fiha as-suwarul lati taqa'u biha al-fitnatu khasyatal iftitani biha. Ya, seperti seseorang yang menghindari gambar, foto yang dengan melihat itu dia bisa terfitnah. Bagi sebagian orang dia pasti meremehkan. Apalah pengaruh foto? Apalah pengaruh video? Begitu. Jadi seolah-olah imanmu lemah. Ya, masa selemah itu imanmu? Masa seperti itu Islam mengaturnya? Ya. Ada sebagian orang yang memang meremehkan. Selama dia foto, selama dia video, tidak mengapa menurut dia. Ya, tapi ini adalah keliru. Wa an yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihil ba'su wa an yujanibal fudula minal mubahati khasyatal wuqu'i fil makruhat. Kemudian hendaknya memang seseorang itu, ya, menjauhi sesuatu yang mubah, maksudnya kebanyakan yang mubah-mubah, ya. Jadi kenapa kamu melakukan ini? Oh, ini kan tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Nah, ini tidak boleh, ya, kebanyakan. Seperti makan terlalu banyak kan boleh-boleh saja. Makan kenyang itu boleh, tidak haram. Ya, tidak haram.
Tapi kalau setiap makan kita harus kenyang, pagi makannya harus kenyang, siang makannya harus kenyang, kemudian malamnya makan harus kenyang, begitu setiap hari, maka ini dikhawatirkan akan jatuh kepada yang makruhat, sesuatu yang dibenci. Ya, sesuatu yang dibenci. Karena kalau selalu setiap makan perutnya penuh, ya maka setelah itu badan akan terasa berat dan malas-malesan begitu. Kemudian kata beliau, banyak hal lagi yang seseorang sebenarnya dianjurkan untuk meninggalkannya, bukan karena sesuatu itu haram, tapi sesuatu itu dikhawatirkan kalau terus berlanjut dikerjakan akan membawa kepada kerusakan. Ya, akan membawa kepada kerusakan. Ya, jangan merasa karena iman saya sudah kuat, ngaji sudah tahunan, puluhan tahun, kemudian kita merasa kuat untuk menghadapi fitnah. Oh, tidak bisa. Oh, tidak bisa seperti itu. Semakin lama kita mengenal agama ini, ya semakin lama kita di pengajian, ya mungkin syaitannya pun ya bukan yang lemah untuk menggoda kita, tapi mungkin bos syaitan itu yang menggoda. Ya. Jadi sebagaimana itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang masuk di zaman Dajjal, ya. Ketika Dajjal keluar, maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk apa? Selain membaca surah Al-Kahfi, dia juga dianjurkan untuk tidak menghadapi Dajjal, Kata Rasulullah SAW, man sami'a bid-Dajjal, siapa yang mendengar keberadaan Dajjal, hendaknya dia menjauh dari Dajjal, menjauh dari diri Dajjal itu. Sungguh, kata beliau, kata Rasulullah, fa wallahi inna rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun. Sungguh demi Allah, ada seorang mendatangi Dajjal. Nanti akan ada, ketika Dajjal keluar, akan ada dari kaum muslimin memang sengaja mendatangi Dajjal karena merasa imannya sudah kuat. Dia yakin tidak akan tergoyahkan, dia tidak akan mengikuti Dajjal, ya, dia tidak akan kalah dengan Dajjal. Maka kata Rasulullah SAW, namun pada akhirnya dia malah menjadi pengikut Dajjal, disebabkan syubhat yang dia sampaikan. Nah, begitu. Kemudian juga Imam Ahmad pernah melewati sebuah, ya, semisal pengajian, tapi isinya mungkin ya tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Maka Imam Ahmad itu menutup telinganya. Itu sekelas Imam Ahmad begitu. Khawatir dia syubhat itu akan masuk ke dalam hatinya dan hinggap, ya, dan menetap di hatinya. Khawatir Imam Ahmad. Nah, maka kita yang ya sangat jauh dari Imam Ahmad ini hendaknya lebih hati-hati kepada wasilah-wasilah yang akan menghantarkan kita kepada fitnah, ya, Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian selain seseorang itu tanda dia mengagungkan larangan Allah, dia akan menjauhi segala sebab dan wasilah untuk jatuh ke dalam larangan itu. Dia jauhi memang. Ya, tidak mau dekat-dekat, khawatir kalau dekat. Nah, walaupun sekedar foto misal, ya, memandangi foto yang dengan memandangi foto orang itu bisa terfitnah dia khawatir, tidak mau. Kemudian wa mujanabatu man yujahiru birtikabiha, dan juga hendaknya seorang itu tanda dia mengagungkan larangan Allah adalah dia menjauhi orang-orang yang suka memamerkan dosa,
suka dan bangga dengan dosa-dosanya, pamer. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku itu dimaafkan illa mujahirun, kecuali orang-orang yang mujahirun itu yang menampakkan atau yang mengiklankan dosanya. Ya, di malam hari dia berbuat dosa, besoknya enggak ada yang tahu kecuali dia dan Allah. Tapi saat dia duduk bareng dengan temannya, saat dia nongkrong dengan temannya, dia cerita, oh tadi malam saya berhasil begini, oh tadi malam saya begini. Itu dia membeberkan dosanya sendiri. Allah sudah menutupinya, tapi dia menyebarkannya, membukanya. Maka orang seperti ini juga dijauhi, kata beliau, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Wa yuhassinuha wa yad'u ilaiha, dan juga dijauhi adalah orang yang senantiasa suka menghiasi dosa dengan kebaikan. Maksudnya ya, dia dosa tapi dihiasi dengan sesuatu yang terlihat tampak islami, ya, dan dia mengajak orang lain kepada itu. Ini juga harus dijauhi. Wa yatahawanu biha, dan remeh terhadap dosa. Maka orang-orang yang senantiasa meremehkan dosa itu juga mesti dijauhi. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinul mar'i, agama seseorang itu dilihat dari khalilnya, dari temannya. Ya, dilihat dari temannya. Kalau dia senantiasa berteman, akrab, bersahabat dengan orang yang senantiasa gemar mengerjakan dosa, lalu dia menceritakan dosanya kepada orang lain, atau dia meremehkan dosa, oh tidak apa-apa, Islam kan agama yang rahmatan lil alamin, pemaaf, Allah Maha Pengampun, sehingga dia remeh terhadap dosa dan maksiat. Orang seperti ini harus dijauhi, kata beliau. Wala yubali ma rakiba minha, dan dia tidak peduli apa saja dosa besar yang sudah dia lakukan, tidak peduli dia, karena dia meremehkan. Fa inna mukhalatata mithlu hadza, ya, berkumpul dengan orang seperti ini yang meremehkan dosa, yang memamerkan dosanya, da'iyatun ila sakhatillahi ta'ala wa ghadabih. Ini akan mengundang kepada kemurkaan dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yukhalituhu illa man saqata min qalbihi ta'zimullahi ta'ala wa hurumatih. Dan tidak ada orang yang ya berkumpul dengan orang seperti ini. Dan kata beliau, tidak ada orang yang mau berkumpul dengan orang yang meremehkan dosa, yang berbuat dosa lalu dia menceritakan dosanya. Nah, orang-orang seperti ini kan mesti dijauhi. Tapi kalau ada orang yang mendekati mereka, berteman, bersahabat, akrab mereka, maka kata beliau, tidaklah mereka kecuali man saqata min qalbihi ta'zimullahi ta'ala wa hurumatih, kecuali mereka adalah pengagungannya kepada Allah telah hancur. Ya, kecuali orang yang pengagungannya kepada Allah sudah hancur, sudah jatuh, sudah habis. Wa hurumatih, dan pengagungan kepada yang Allah haramkan, tidak ada lagi. Jadi ya mereka sama berarti. Nah, mereka sama berarti, karena tidak ada yang mau akrab dan dekat dengan orang-orang yang senantiasa meremehkan dosa besar, kecuali orang yang semisalnya, berarti kecuali orang yang tidak ada lagi pengagungannya kepada Allah, tidak ada lagi pengagungannya kepada perintah Allah, tidak ada lagi pengagungannya terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya kepada poin berikutnya dari tanda seorang hamba mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama yaitu bersemangat untuk menjauhi segala sebab atau wasilah untuk terjerumus atau jatuh ke dalam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasilahnya pun dijauhi, sebab-sebabnya dijauhi, ya. Kemudian wa min alamati ta'zimin nahyi,
Dan juga bagian dari tanda seseorang itu mengagungkan larangan Allah adalah an yaghdaba lillahi azza wa jalla idan tuhikat maharimuhu, yaitu dia merasa marah. Ya, seseorang kalau dia mengagungkan larangan Allah, berarti buktinya adalah ayaghdaba, dia marah untuk Allah. Ya, untuk Allah. Dia marah untuk Allah azza wa jalla idan tuhikat maharimuh, kalau dilanggar yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi bisa nih periksa hati kita, apakah kita termasuk orang yang mengagungkan larangan Allah atau tidak. Saat kita melihat kemaksiatan, saat kita melihat kemungkaran, saat kita melihat di mana Allah dihinakan, kita melihat ada orang menghinakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, coba periksa hati kita, marah atau tidak. Kalau hati kita tenang, biasa saja, berarti itu bukti yang nyata bagi kita untuk mengetahui kualitas iman kita. Jadi kita tidak perlu mencari tahu kualitas iman kita itu dari seseorang. Oh, si fulan menganggap saya orang baik, orang soleh. Oh, si fulanah menganggap saya orang baik, orang solihah, rajin ibadah, rajin ngaji, rajin baca Al-Quran. Tidak, itu bukan ukuran. Ukurannya adalah perhatikan dirimu saat kamu kesendirian. Bagaimana pekerjaanmu, bagaimana aktivitasmu saat kamu berada di tempat yang tidak ada orang menyaksikan kecuali kamu dan Allah. Apa yang kamu kerjakan? Kalau dalam kesendirian itu kamu masih mengagungkan perintah Allah, kamu masih mengagungkan larangan Allah, takut untuk berbuat dosa dan maksiat meskipun tidak ada yang melihat, itulah kualitas iman kita. Ya. Jadi tidak perlu kita mendapatkan rekomendasi dari si fulan, si fulana, tidak. Kita sendiri yang mengetahui kualitas iman kita itu. Ya, kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, tanda seorang mengagungkan perintah Allah, larangan Allah adalah an yaghdaba lillahi azza wa jalla idan tuhikat maharimuh. Dia ada rasa marah karena Allah jika dilanggar. Ya, yang dilarang Allah dilanggar oleh orang lain. Ya, maka hatinya ada rasa marah. Wa an yajida fi qalbihi huznan wa kasratan, dan biasanya dia akan mendapati dalam hatinya, ini juga bukti seseorang mengagungkan larangan Allah, dia akan mendapatkan dalam hatinya huznan wa kasratan, rasa sedih, kesedihan, wa kasratan, dan hancur hatinya, wa kasratan, hatinya sedih, hatinya hancur. Kapan? Idza usiyallahu ta'ala fi ardih, kalau dia melihat ada sekelompok orang bermaksiat kepada Allah di bumi Allah. Ya, di bumi Allah. Kalau ada kaum muslimah, kalau ada orang yang mengatakan Allah memiliki anak misal, kalau ada orang yang mengatakan yang patut disembah itu bukan Allah tapi yang lain, ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak perempuan misal, malaikat-malaikat itulah anak perempuannya Allah, maka ini kan kejahatan yang paling keji ini di permukaan bumi, yaitu mengatakan Allah memiliki anak, ya, bahwa yang patut, yang berhak disembah bukan Allah tapi Tuhan-Tuhan yang lainnya. Nah, melihat orang ini atau mengetahui ada orang yang bermaksiat kepada Allah, dan maksiat yang paling mengerikan itu adalah syirik. Nah, sementara kita tidak bisa merubahnya, enggak punya kekuatan. Nah, apa yang terjadi kalau dia mengagungkan perintah Allah, kalau dia mengagungkan larangan Allah, pasti dalam hatinya ada kesedihan dan ada hancur hatinya, gelisah dia. Lalu bagaimana mungkin seseorang, ya, sanggup dia
ya, melihat ada orang mengatakan Allah punya anak, dia mengatakan bahwa yang patut disembah itu bukan Allah tapi Tuhan yang lain, kemudian sanggup dia mencium keningnya misal. Nah ini kan luar biasa ini. Harusnya dalam hati kita itu sedih ada orang bermaksiat kepada Allah, dan maksiat yang paling besar itu syirik. Kita harusnya sedih dalam hati kita. Harusnya hati kita itu merasa hancur saat Rabb kita dimaksiati oleh orang-orang. Nah ini mestinya begitu dalam hati seorang muslim, ya, tidak suka dia kalau ada orang yang bermaksiat kepada Allah, ya. Jadi kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walam yuta' bi iqamati hududihi wa awamirihi. Nah banyak maksiat terjadi tetapi hukuman hadnya tidak ditegakkan, ya. Kita melihat di beberapa lokasi misal ada penghinaan terhadap Nabi, penghinaan terhadap Allah, kita sedih. Harusnya seorang mukmin yang mengagungkan larangan Allah, kita harusnya sedih dalam hati kita, hancur dalam hati kita. Sementara ya banyaknya orang yang menghina Allah, menghina Nabi, tapi hukum hadnya tidak ditegakkan. Hukumnya tidak ditegakkan, tidak dihukum mereka dengan seberat-beratnya. Kita harus sedih itu. Walam yastati'hu an yughayyira dzalika. Tapi kita sebagai orang yang menyaksikan situasi ini tidak punya wewenang, tidak punya kekuatan untuk merubahnya. Mestinya apa? Ya itulah satu-satunya, kita bersedih, kita membenci, ya, kita merasa tidak ridha, ya, dalam hati kita. Kan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, siapa yang melihat kemungkaran dari kalian maka hendaklah dia merubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau tidak bisa falyughayyirhu bilisan. Kalau tidak bisa dengan tangan maka dengan lisan, diingatkan. Kalau juga tidak berani, kan banyak kita nih yang tidak berani, khawatir nanti akan berefek kepada sosial kita, ya, lebih tidak enakan begitu. Maka kata Rasulullah, fa biqalbin. Kalau tidak sanggup dengan tangan, tidak sanggup dengan lisan, maka ingkari kemungkaran dan maksiat itu dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itu bentuk iman yang paling rendah. Mengingkari kemaksiatan dengan hati itu serendah-rendahnya. Kalau kita tidak mampu mengingkari kemaksiatan dengan hati, ada maksiat, tidak ada maksiat, sama saja hati kita. Ada maksiat, oh ya serahlah, penting dia tidak mengganggu saya. Ada maksiat, ada kemungkaran, oh serahlah, tidak ada sesuatu yang berpengaruh dalam hati kita, tidak ada kemarahan, ya. Maka ini perlu ditanyakan. Mungkin ya pengagungan kita terhadap larangan Allah sudah hilang dari hati kita. Jadi kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan yang ketiga, wa min alamati ta'zimi al-amri wan nahyi, dan bagian dari tanda pengagungan seorang hamba terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala adalah alla yastarsil ma'ar rukhsati ila haddin yakunu sahibuhu jafiyan ghaira mustaqimin 'alal manhaji al-wasti, yaitu seseorang tidak kebablasan, atau Allah yastarsil, tidak keterlaluan dalam mengambil rukhsah, ya. Jadi seseorang bentuk dia mengagungkan larangan Allah, bentuk dia mengagungkan perintah Allah, dia tidak kebablasan, tidak keterlaluan dalam mengambil rukhsah ila haddin, sampai pada batas, yaitu yakunu sahibuhu jafiyan, sampai kepada batas yaitu pelakunya, ya, jafian, berlebihan atau meremehkan, ghair mustaqim,
tidak berjalan di pertengahan. Tidak berjalan di pertengahan. Jadi bentuk seseorang yang ketiga ini, bentuk seorang mengagungkan perintah dan larangan Allah itu adalah kalau dikasih rukhsah dia enggak berlebihan begitu. Dikasih kemudahan dia minta yang paling mudah lagi begitu. Ya, tidak berlebihan atau tidak meremehkan. Nah, karena seorang hamba ini dalam menyikapi perintah Allah dan larangan Allah itu kan ada dua, ada tafrit, ada ifrat. Tafrit itu meremehkan. Ada yang ifrat. Ifrat itu ghulu, berlebihan. Ya, berlebihan. Nah, salah satu bentuk contoh yang luar biasa itu kaum muslimah adalah terletak pada kalimat syahadat nabinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Coba perhatikan, luar biasa itu. Wa asyhadu anna muhammadan, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah abduhu wa rasuluh. Abduhu dulu baru rasul. Dia adalah seorang hamba. Wa rasuluhu, dan rasul. Kenapa disebut hamba dulu baru rasul? Karena agar setiap orang meyakini, menyadari bahwa nabi ini sehebat apapun beliau tetap seorang hamba. Tidak boleh mengangkat derajat nabi melebihi apa yang ditetapkan oleh Allah. Kita menghormati, memuliakan beliau sebagai nabi, sebagai kekasih Allah. Tidak boleh kemudian menjadikan beliau sebagai Tuhan. Tidak boleh menjadikan beliau sebagai orang yang tahu hal yang gaib. Itu maksud dari abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, abduhu, hamba dia. Sama seperti kita yang ada lelah, ada capek, ada sedih, ada bahagia, ada tertawa, ada menangis. Dia butuh menikah, ya, dia butuh makan, ya, butuh tidur, butuh teman, begitu. Itu bentuk luar biasanya itu syahadat itu. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia seorang hamba. Sadar kalian, dia Muhammad itu bukan Tuhan gitu. Makanya saat Rasulullah SAW wafat kan kejiwaan dari sahabat-sahabat itu tidak siap gitu. Mereka tidak siap kehilangan Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad bisa meninggal. Ada sebagian yang balik murtad. Maka ya Abu Bakar keluar menyampaikan kepada kaum muslimin ya bahwa Nabi kita Muhammad adalah manusia biasa. Dia juga akan meninggal dunia. Maka siapa yang menyembah Muhammad, saksikanlah Muhammad telah meninggal dunia. Dan siapa yang menyembah Allah, ketahuilah bahwa Allah tidak akan pernah meninggal. Ya, bahwa Allah hayyun wala yumit. Ya, dia hayyun wala yamut. Dia hidup dan tidak meninggal. Ya, jadi kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, abduhu itu menyadarkan kepada kita bahwa ya kita ini memposisikan Rasulullah itu sebagai seorang hamba. Dia tidak mengetahui apapun dari hal gaib kecuali apa yang Allah kabarkan kepada beliau. Nah, kemudian baru setelahnya wa rasuluhu. Nah, rasuluhu ini menekankan atau menyadarkan kepada kita bahwa meskipun beliau manusia biasa, tapi dia dipilih sebagai rasul. Ya, dia memiliki kelebihan dari kita yang biasa ini. Ya, sehingga orang pun tidak meremehkan begitu. Ya, Allah sadarkan abduhu, Muhammad itu adalah hamba, sehingga orang tidak di sana tidak ada ifrat, tidak ada ghulu, mengangkat Nabi sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan, itu tidak ada. Kemudian dijelaskan wa rasuluhu, dia itu adalah rasul, utusan Allah, sehingga tidak ada di sana tafrid, meremehkan beliau. Banyak kan orang meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menegaskan bahwa beliau adalah orang pilihan. Jadi
Kita tidak mengangkat Nabi di atas kedudukan beliau yang Allah tetapkan, dan kita pun tidak boleh merendahkan dan menghinakan beliau karena beliau adalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda yang ketiga seorang hamba mengagungkan perintah Allah adalah alla yastarsil ma'a rukhsah. Dia tidak kebablasan kalau diberi rukhsah. Ya, sampai kepada batasan si pelaku ini masuk dalam kategori berlebihan atau meremehkan. Ya. Baik. Beliau sebutkan di sini mithalu dzalik. Misalnya adalah anna sunnata waradat bil ibradi bil zuhri fi shiddatil har. Bahwa bagian dari sunnah yaitu kalau salat zuhurnya itu terlalu panas hari, matahari terlalu panas. Tapi di Indonesia sepertinya tidak terjadi, ya, belum ada terjadi. Di negeri-negeri yang lain mungkin ada, sampai 40-45 derajatnya panasnya itu. Nah, kalau seperti ini kata Rasulullah, itu bagian dari sunnah. Tunggu dulu agak dingin, agak meredup panasnya itu. Jadi salat zuhurnya itu diundur, ya, itu sunnah fi syiddatil har, dalam keadaan panas yang sangat menyengat sekali. Fa at-tarakhusu al-jafi an yubrida ila fawatil waqti. Nah, bentuk seseorang yang tadi melebihi batas atau meremehkan tadi, ya, dia akan mengambil rukhsah ini, dia akan menunggu hari dingin, ya, menunggu panas siang ini sampai lewat waktunya, sampai masuk waktu asar. Nah, ini tidak boleh, ya. Au muqaribati khurujihi, atau dia akan mengambil rukhsah sampai dekat waktu keluarnya, maksudnya dekat waktu habis waktu zuhur, mau masuk waktu asar lagi. Fayakunu mutarakhisan jafian, maka jadilah dia orang yang mengambil rukhsah kebablasan, ya, kebablasan. Baik. Wa hikmatu hadhihi rukhsati anna as-salata fi shiddatil harri, dan hikmah dari rukhsah bahwa salat di saat panas yang sangat menyengat, tamna'u sahibaha, itu menghalangi orang yang sedang salat itu, menghalangi pelakunya, minal khusyuk wal hudur, akan menghalangi kita dari khusyuk. Kalau salat dalam keadaan matahari sangat panas, akan sulit khusyuk dan menghadirkan hati. Wa yaf'alul ibadata bitakarruhin wa dakhirin wa dajirin, dan dia akan melakukan ibadah, yaitu ibadah salat tadi, bitakarruh, dengan berat, wa dajir, yaitu gelisah, karena sibuk memikirkan panas, ya. Sekali lagi ini sepertinya tidak di Indonesia. Fa min hikmati syari'i, dan bagian dari hikmah syariat ini adalah an amarahum bi ta'khiriha, itu memerintahkan kaum muslimin untuk mengakhirkan waktu zuhur, hatta yankasira al-harru, sampai turunlah panas zuhur itu. Fa yusalli al-'abdu biqalbin hadirin, maka ketika sudah turun panasnya, maka disitulah seorang hamba salat dengan hati yang hadir, dengan hati yang hadir. Wa yahsulu lahu maqsudus shalah, dan dia memperoleh maksud dari salat, yaitu khusyuk wal iqbal ala Allah taala, dan dia serius menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa min hadza naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajul, dan dari ini juga kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat bi hadrati ta'am, jika makanan sudah dihidangkan. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la salata bi hadrati ta'am, tidak ada salat dengan hadirnya atau dengan dihidangkannya makanan, ya, dengan dihadirkannya makanan. Jadi ketika kita mau salat, kita lapar dan hidangan sudah disediakan, maka hendaknya makan dulu, karena lebih baik
makan mengingat solat daripada solat mengingat makan. Au inda mudafa'atil bauli wal ghaid, atau juga ketika sedang menahan buang air, ya, menahan buang air, maka hendaknya dia selesaikan dulu hajatnya baru solat. Lita'alluqi qalbihi fi dzalika bima yushawwishu alaihi maqsudus shalah. Karena kalau dia tetap solat dalam keadaan lapar atau makanan sudah dihidangkan, atau dia tetap solat saat menahan ya buang air, nanti hatinya akan tersibukkan, dikacaukan dengan memikirkan semua itu, memikirkan dia solat tapi memikirkan makanan, dia solat memikirkan untuk buang air, maka tidak mendapatkan maksud dari solat. Dia tidak mendapatkan maksud dari solat, yaitu khusyuk dan menghadirkan hati. Fala yahsulul muradu minha, famin fiqhi rajuli fi ibadatihi an yuqbila ala syughlihi fayamaluhu. Maka bagian dari fakihnya seseorang dalam beribadah, yaitu dia menyelesaikan dulu hajatnya, dikerjakan, diselesaikan, thumma yafrahu qalbuhu lis-shalah, kemudian dia salat dengan hati yang dengan hati yang fokus, ya, dengan hati yang lapang. Fayaqumu fiha, dan dia mendirikan salat, wa qad faragha qalbuhu lillahi ta'ala wa nasaba wajhahu lahu, dan dia bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lapang, dan dia menghadapkan wajah kepada Allah. Wa aqbala bi kulliyati alaih, dan dia menghadap Allah dengan keseluruhannya, maksudnya dengan sempurna, dia fokus. Faraka'atani min hadhihi sholati yughfaru lil musalli bihima ma taqaddama min dhanbih. Maka salat 2 rakaat yang seperti inilah yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba yang telah lalu. Kan ada hadis tuh, siapa yang begini kemudian dia salat 2 rakaat, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Nah, salat maksudnya adalah yang khusyuk dan menghadirkan hati. Begitu. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Wal maqsudu annahu la yatarakhasu tarakhusan jafian. Maksudnya adalah seseorang ketika diberikan rukhsah, ya tidak boleh juga bermudah-mudahan begitu. Dengan dihadirkan dengan hadirnya makanan, boleh dia mengundur salat. Maka dia setiap mau salat itu dia sediakan hidangan. Maka ini namanya kebablasan, ya. Kebablasan, keterlaluan dalam mengambil rukhsah. Ya begitu. Jadi setiap mau salat dihadirkan, memang dibuat jadwalnya, setiap mau salat dihadirkan makanan. Ini tidak boleh, ya, ini mengakal-akali namanya. Kemudian wa min dzalika annahu rukhisa lil musafir fil jam'i baina as-salataini 'inda al-'udhri. Nah, contoh yang lain kata beliau bahwa diberikan rukhsah kepada seorang musafir untuk menjamak salat di antara 2 salat ketika uzur. Ketika uzur, bukan ketika safar. Nah, ini perhatikan, ini kata beliau wa ta'adzuri fi'li kulli salatin fi waqtiha, dan orang musafir diberikan uzur untuk melakukan salat tidak tepat pada waktunya, li muwasalati sayr, karena untuk melanjutkan perjalanan yang agak sulit, wa ta'adzuri nuzuli, dan juga dia uzur karena sulit untuk singgah, ya. Fa idza aqama fil manzil yaumaini wa thalatha, ketika dia singgah 2 hari atau 3 hari di tempat tujuannya, au aqama al yauma, atau 1 hari, fa jam'uhu baina salataini la mujibalah, maka jamaknya untuk 2 salat tidak boleh, ya, tidak boleh. Fa li tamakkunihi min fi'lin kulli salati fi waqtiha min ghairi masyaqqah, ya, min ghairi masyaqqah, karena dia bisa memungkinkan untuk salat, tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan. Kalau sudah sampai di tujuan, dia nginap di sana 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak ada lagi kesulitan, maka jamaknya tidak berlaku lagi. Fal jam'u laisa sunnatan ratibatan, jamak itu bukan sunnah yang ratibah. Jadi nanti kita jelaskan ratibah dan 'aridah. Kama ya'taqiduhu aktsarul musafirin,
sebagaimana yang diyakini oleh kebanyakan orang yang bersafar, anna sunnatas safaril al-jam', bahwa bagian sunnah dari safar itu adalah menjamak salat. Ini bukan begitu ya. Sawa'an wujida udhrun aw lam yujad, sama saja didapatkan uzur atau tidak didapatkan uzur. Bal al-jam'u rukhsatun 'aridah, melainkan jamak itu adalah rukhsah 'aridah. Jadi begini, kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sebagai penutup ya. Sunnah itu kan ada dua. Ada sunnah ratibah, ada sunnah ratibah. Sunnah ratibah itu maksudnya identik gitu. Seperti qasar salat itu kan memendekkan ya, memotong yang 4 jadi 2, itu qasar namanya. Nah, qasar ini berlaku saat safar. Nah, jadi saat seseorang safar itu identik dengan qasar salat. Atau sebaliknya, saat seorang mengqasar salat itu pasti karena safar begitu. Jadi itu identik. Tapi kalau jamak enggak. Ya, jadi sunnah itu ada 2 tadi, yaitu ratibah ya, di baris ratibah, kemudian yang kedua ada aridah. Kalau ratibah itu identik, qasar identik dengan safar, atau sebaliknya safar identik dengan qasar ya. Kalau sunnah aridah itu dia datang, dia ada kalau ada keperluan, kalau ada hajah, seperti ada insiden, begitulah, ada insiden. Nah, jadi jamak itu dia tidak identik dengan safar, tidak mesti begitu ya. Jamak itu kalau ada insiden, misal dia safar dan dia mendapatkan kesulitan di safarnya, maka boleh dia jamak. Atau dia tidak safar, di rumah saja, sholat maghrib dia ke masjid, ternyata di saat sholat maghrib itu turun hujan lebat, maka boleh dia jamak sholat isyanya begitu, tidak mesti safar. Atau seorang yang sakit atau operasi, dia butuh istirahat begitu, maka ketika dia bangun waktu zuhur, boleh dia sholat zuhur, kemudian ditambah sholat asar. Mungkin dia khawatir nanti kebablasan gitu, tidak bangun. Atau sholat maghrib dia minum obat, dia sholat maghrib kemudian sholat isya, khawatir nanti kebablasan isya nggak bangun, pas bangun ternyata udah subuh gitu. Itu jamak boleh begitu ya. Jadi jamak itu bukan identik dengan safar, itu aridah namanya, kecuali qasar ya. Qasar itu identik dengan safar. Maka kata beliau, fal jam'u laisa sunnatan ratibatan, jamak itu bukan sunnah yang ratibah, bukan sunnah yang identik dengan safar. Kama ya'taqiduhu aktsarul musafirin, sebagaimana yang diyakini oleh banyak orang yang safar hari ini. Ini kenyataan ya, mereka mengira ketika safar berarti dapat rukhsah jamak. Enggak. Kalau safarnya menyulitkan, ada kesulitan, boleh dia jamak. Berbeda dengan qasar. Qasar itu dia boleh mengambil qasar itu, rukhsah itu, baik ada kesulitan dalam safarnya atau tidak ada kesulitan dalam safarnya, dia boleh mengambil qasar ya. Kalau jamak enggak, kalau ada kesulitan saja baru boleh begitu ya. Kemudian anna sunnatas safar al-jama', orang meyakini bahwa sunnah dari safar itu adalah menjamak salat ya. Wal qasru sunnatun ratibah, sementara qasar itu adalah sunnah ratibah, sunnah yang identik dengan safar. Fasunnatul musafiri qasru rubaiyah, maka sunnah bagi orang musafir adalah mengqasar salatnya 4 rakaat menjadi 2. Sawa'an wujida lahu 'udhrun aw lam yujad, sama saja dia dapat kesulitan atau tidak ada kesulitan, boleh. Wa amma jam'uhu baina salatain, adapun menjamak antara 2 salat, zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, fahajatun wa rukhsatun, dia hajah, kalau ada keperluan, kalau ada kebutuhan untuk itu ya. Kalau tidak ada kebutuhan, walaupun dia safar, misal dia seseorang safar, dia dari Pekanbaru ke Sumbar, di Sumbar dia ikut pelatihan 3 hari misal. Nah, pelatihan, tidurnya di hotel. Selama 3 hari di sana di hotel itu, apakah dia jamak? Jangan.
dia tidak ada kebutuhan untuk itu, dia tidak ada kesulitan karena masjid biasanya dekat di situ kan, mungkin masjidnya dekat hotel, maka dia hendaknya sholatnya tidak dijamak. Begitu ya. Fahada launun wa hada launun, kata beliau, antara qasar dan jamak itu berbeda. Begitu. Ya, kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena sekarang waktu berbeda ya, agak cepat. Jadi mungkin sebentar lagi sudah maghrib juga. Jadi intinya bahwa hari ini pembahasan kita adalah tentang tanda seorang hamba mengagungkan larangan Allah. Paling tidak di sini disebutkan ada 3. Saya ulangi, yaitu bersemangat untuk menjauhi segala sebab dan wasilah yang bisa menjerumuskan seorang hamba kepada yang dilarang itu. Ya, meskipun nanti wasilahnya itu hal-hal yang mubah gitu ya, hal-hal yang mubah. Ya, kemudian yang kedua, dia merasa marah, sedih dan hancur hatinya saat orang-orang melanggar larangan Allah dan bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dia tidak bermudah-mudahan, tidak kebablasan, tidak keterlaluan dalam mengambil rukhsah. Ya, ketika diberi rukhsah, dia tidak keterlaluan mengambilnya, meremehkan karena menganggap agama ini adalah rahmatan lil alamin, Allah Maha Pengampun, jadi tidak apa-apa. Gitu, itu tidak boleh juga. Nah, berghulu juga tidak boleh, berlebihan juga tidak boleh. Nanti ketika ada kita safar, kita ngambil qasar. Kemudian misal kita safar dengan teman memilih untuk mengqasar salatnya, langsung kita marah. Mengapa? Kenapa kamu qasar salat padahal kita tidak ada kesulitan dalam safar begini. Ini tidak boleh. Ini berlebihan namanya ghulu. Ya. Tidak boleh meremehkan sehingga kita ini berlebihan dalam mengambil rukhsah, juga tidak boleh dalam ghulu, berlebihan dalam menjauhi rukhsah ini. Ya, begitu. Ya, wallahu taala alam. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada pertanyaan 1 atau 2, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita kerjakan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghitung apa yang kita korbankan dari waktu, tenaga dan juga harta untuk datang ke majelis ilmu ini, bagian dari kebaikan yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari saya pribadi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.